Recording in the progress. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang eksplanasi. Ya, sudahkah kita anak-anak tahu apa itu eksplanasi? Harusnya tahu ya. Kemarin Ibu sempat jelaskan bahwa eksplanasi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala alam. Ya, gejala alam itu ada fenomena. Fenomena adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak. Ingat itu. Jadi ada rangkaiannya. Teks eksplanasi ada yang mempelajari tentang gejala alam. Gejala alam itu adalah fenomena. Fenomena adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak. Maksudnya apa, Bu? Bahwa fenomena itu mungkin terjadi dan mungkin juga tidak. Kita akan melihat bahwa yang namanya mendung itu tidak melulu akan terjadinya hujan. Itu aja salah satu contohnya. Ya. Jadi fenomenanya biasa kalau mendung hujan, tapi belum tentu terjadi apakah hujan atau tidak. Nah, untuk teks eksplanasi itu sendiri, kalian kemarin sudah Ibu berikan ya di Google Classroom. Kalian sudah baca, dia harus strukturnya harus berupa fenomena, pengembangannya, dan informatif ya. Informasinya harus berdasarkan fakta dan data. Jadi nggak main kira-kira, oh mendung nih, paling ntar 2 menit lagi hujan. Nggak ada. Karena belum tentu arah angin menunjukkan ke satu wilayah sehingga terjadinya hujan. Ya. Kemudian bersifat objektif. Objektif itu apa adanya. Kalau misalnya sudah rintik-rintik berarti hujan. Itu objektif. Jadi kalau belum rintik-rintik walaupun mendung, udah, aduh aku nggak bisa keluar ya karena di sini hujan. Itu berarti bohong, bukan objektif. Itu berarti sudah masuknya di penalaran pribadi. Kemudian kita akan mengkaji apakah peristiwa itu betul terjadi atau tidak. Sesuai nggak fenomena itu dengan yang terjadi. Nah, dari situlah kita akan ambil sebuah kesimpulan atau informasi yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Kemarin Ibu sudah bikin latihan ya, kalian sudah kirim atau belum ke Ibu? Ibu nanti akan catat siapa-siapa yang rajin dan yang tidak. Jika yang tidak mengikuti pelajaran Ibu akan minta kalian untuk mengikuti kegiatan secara online ya. Mungkin itu webinar, mungkin kalian juga harus mengirimkan video yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi lebih baik kalian ikuti Google Meet walaupun hanya kita paling 30 atau 40 menit ya. Kemudian kita akan bisa mulai menganalisis ya. Sesudah kita mengetahui apa itu teks eksplanasi, kita akan mengkonstruksi. Mengkonstruksi apa? Berarti kita membangun informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Ya, di situ kita akan berhubungan dengan tanggapan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Contohnya misalnya COVID ini. Kita bikin teks eksplanasi bahwa orang yang batuk pilek pasti COVID. Mungkin enggak? Kalau tidak, nah kita ambil datanya secara akurat. Kita ambil secara objektif. Jika misalnya sudah tidak ada penciuman, kemudian batuk sesak, karena kan kalau COVID itu dia mengikat ya, dia seperti kayak lem di paru-paru. Nah dia jadi tidak bisa bernapas. Kalau cuma batuk, pilek, mungkin karena dia habis makan esnya kebanyakan, ya enggak lah ya. Nah contoh-contoh hal seperti itu. Terus tanggapan disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Berdasarkan, nah analisanya dimainkan. Ya ada yang kita tempatkan di situ. Kemudian tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Kalimat sikap terbuka dan sopan ini apa? Berarti kita siap untuk menerima masukan dari orang lain. Ketika orang lain membaca teks eksplanasi kita dan mereka menilai sudah tepat atau tidak, kita harus siap juga menerima masukan dari mereka. Ya, jangan kita bersikukuh bahwa pendapat kita adalah yang paling benar. Kemudian kita setelah mengkonstruksi, kita juga bisa menganalisis struktur dan aspek kebahasan dari teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Dengan mengidentifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini berisi identifikasi mengenai sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika orang mendapatkan jabatan atau mendapatkan hadiah, secara fenomena sosial dia akan merasa tingkatannya dia lebih tinggi daripada sebelumnya.
kita akan melihat biasa orang-orang itu menjadi agak sedikit euforia. Euforia itu apa ya? Sombong. Luapan emosinya terlalu tinggi. Jadi dia lupa sesaat. Nah, kita lihat apakah betul setiap orang-orang yang mendapatkan rezeki atau mungkin naik pangkat dia akan euforia, akan sombong. Nah, itu kita akan identifikasi. Oh tidak, ternyata berhubungan dengan faktor keimanan, faktor keagamaan seseorang ternyata tidak. Semakin dia mendapatkan jabatan, semakin dia mendapatkan rezeki, dia malah makin membantu orang lain. Nah, berarti tidak sesuai, ya kan? Bahwa orang yang mendapatkan posisi ekonomi lebih tinggi, dia akan lebih sombong. Itu tidak sesuai. Kemudian penggambaran rangkaian kejadian. Penggambarannya itu. Jadi kita sampaikan bahwa ternyata si A begini, si B begini. Si A mungkin karena faktor fondasi keagamaannya kurang baik, imannya kurang baik. Dia makanya dia jadi sombong dan dia menjadi merendahkan orang lain. Tapi ada faktor orang-orang tertentu ternyata enggak. Orang-orang tertentu ternyata dia semakin ketika dia mendapatkan rezeki, semakin dia naik pangkat, semakin dia berbuat baik, semakin dia mau berbagi. Nah, dari itu penggambaran kita lakukan ulasan. Ternyata bahwa rezeki mendadak atau jabatan tertentu yang diberikan pada seseorang tidak melulu membuat orang menjadi sombong. Itu cara kita menganalisis dari teks eksplanasi. Oke, adakah pertanyaan dari anak-anak ibu yang cantik dan ganteng? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Paris. Oke, kalau enggak ada Paris, ibu minta buat kamu berikan ibu contoh satu hal tentang gejala fenomena yang ada di sekitar kamu. Boleh tentang COVID, boleh tentang orang yang baru berangkat dapat hadiah, boleh juga terserah. Coba ibu minta. Gejala yang sering ini, Bu, ya. Sering terjadi. Ya betul. Mungkin gempa bumi. Oke, gempa bumi bagus. Gimana? Gimana ya? Menganalisisnya bagaimana untuk gempa bumi? Bahwa jika terjadi gempa bumi dengan titik pusatnya adanya di laut, kita cenderung akan khawatir terjadinya tsunami. Ya Faris ya. Nah, jika terjadi titiknya itu di laut, kita akan bersiap-siap untuk mengantisipasi terjadinya tsunami. Kita akan, kalau gempa bumi itu dengan kekuatan yang sangat tinggi, di atas 7 atau 8 skala Richter, kita akan mencoba untuk menyelamatkan diri kita kemana? Ke puncak gunung atau ke dataran yang lebih tinggi. Itu caranya. Tapi kan titik pusatnya itu tidak melulu harus di laut. Kalau misalnya di laut memang mungkin akan terjadi tsunami jika kekuatan gempa yang sangat tinggi. Tapi kalau titik gempanya itu justru beradanya di pegunungan, ya di tanah patahan, itu justru akan kita harus mengungsinya ke daerah yang lebih rendah. Kenapa? Karena akan terjadinya longsor. Nah ini itu cara kita. Jadi kita menerima informasi fenomena yang terjadi bahwa gempa bumi akan menimbulkan tsunami itu salah, ya. Kita lihat dulu di mana titiknya. Kalau titiknya di laut, ya akan tsunami. Tapi jika titiknya ternyata titik gempa itu terjadi di dataran tinggi, kita harus mengantisipasi, kita harus cari dataran rendah. Kenapa? Takutnya akan terjadi longsor. Kita akan tertimbun. Nah, itu ya Faris ya. Buat Merlin, Tiara, dan Marvin, kalian paham? Ibu sudah berikan 2 contoh tadi. Contoh tentang fenomena sosial. Paham, orang yang diangkat. Kemudian Faris juga memberikan tadi contoh tentang fenomena alam. Ibu minta kalian ini sampaikan. Jadi kalian bikin teks eksplanasi. Kalian bikin teks eksplanasi di dalam kertas, catat. Kemudian kalian record ketika kalian menyampaikan, jelaskan apa itu teks fenomena dengan contoh yang kalian buat. Jadi masing-masing anak pasti contohnya berbeda. Dan ibu minta kalian tagnya tidak usah untuk jadi gini, kalian bikin video kalian lagi menjelaskan. Seperti contohnya ibu barusannya menjelaskan tentang gempa bumi, tentang orang yang baru naik pangkat, tentang apa lagi, tentang hujan. Ada 3 ibu sampaikan. Kalian sampaikan itu ke ibu. Tapi kalian videokan, kalian record, kalian tag ke IG-nya ibu. Teks
IG Ibu akan Ibu kasih ke lebih baik di kelas ya, nanti Ibu akan kirim. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Udah. Paham ya? Bisa Enggak, ya Bu. berarti? Oke, Paham. kalian bikin Bisa. kalian bikin video, kalian teks ke IG-nya Ibu. Oke. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akan pelajari, nanti Ibu akan kasih materi di Google Classroom. Juga tugasnya Ibu lebih perjelas nanti di Google Classroom. Dan Ibu akan katakan bahwa kalian kirimnya ke IG-nya Ibu. Jadi kalian teks di IG kalian, tag Ibu. Paham ya? Kalian semua pada punya IG kan? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Oke. Kalau yang nggak punya, teks di Facebook kalian, tag ke Facebook Ibu. Nanti Ibu akan tulis di Google Classroom. Facebook Ibu apa, IG-nya Ibu apa. Jadi terserah kalian buat itu dan kalian teks ke Ibu. Oke ya? Oke. Kita buka dulu, kita untuk ini absen. Ya, buka. Ibu mau screenshot. Aris, Marvin. Oke, Marvin, kita tunggu Marvin. Oke. 1, 2, 3. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.